Siapa di sini yang susah nolak ajakan orang lain? Saya. Siapa di sini yang selalu ikutin pendapat orang lain? Saya. Jadi, siapa di sini yang capek terus-terusan ngikutin ekspektasi dari orang? Mau sampai kapan? Pernah nggak kalian kepikiran ketika kita mau ngelakuin sesuatu atau ngutarain pendapat, tapi mesti mikirin pendapat orang lain dulu? Mungkin kita pengen dapat penilaian positif atau takut dinilai jelek. Jadi kalau nggak sependapat itu terkesan nggak asik. Tapi gimana sama diri kalian sendiri? Apakah kalian juga senang sama pendapat yang kalian utarain itu? Gimana kalau ternyata itu cuman nyenengin orang lain doang? Jujur, pas bikin konten ini, gue juga jadi refleksi. Mungkin selama ini gue juga bisa kayak gini. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, ini ada sebutannya, yaitu people pleaser, atau bahasa sehari-harinya orang yang gak enakan. Mungkin di sini banyak juga yang belum tahu kalau ternyata jadi orang yang gak enakan itu bisa ada efek negatifnya, terutama buat diri sendiri. Nah, di sini bakal gue bedah tanda-tanda dan efek negatifnya kalau kita tuh jadi orang yang gak enakan. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh, disclaimer dulu. Ini sifatnya sebenarnya subjektif, jadi mungkin gak berlaku untuk case-case tertentu. Jadi lebih ke arah lingkup pribadi atau sosial. Kalau di konteks kerja, apalagi mungkin ke atasan atau bos kalian, itu nggak berlaku ya. Justru harus banyak-banyak dibikin seneng atau dijilat. Jilatlah sampai kering. Jadi selama ini yang kita tahu, kalau ngikutin atau selalu sependapat sama orang lain, itu kelihatannya kayak orang baik aja, selalu positif. Karena kita selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Pertanyaan gua, kenapa nilai baik ini selalu harus dari orang lain? Dan ini jadi standar hidup kita. Terus kalau dibilang baik, baiknya buat siapa? Buat kita atau buat mereka? Jadi kenapa kita harus ngorbanin diri kita sendiri? Ini tandanya kalau kalian itu adalah orang yang gak enakan. Selalu mentingin urusan orang lain ketimbang diri kalian sendiri. Yang mungkin kalian sendiri nggak senang kalau diajak ngelakuin sesuatu. Tapi lagi-lagi, karena nggak enakan, kalian jadi selalu iya dan ngikutin. Takut orang itu kecewa sama kita. Di sini kita bisa belajar buat nolak. Jadi kita mesti nentuin satu batasan. Kapan buat bilang enggak? Berubah jadi lebih baik di mata orang lain. Gue punya pertanyaan buat lu semua. Jadi kalian pakai topeng nggak kalau lagi sama orang lain? Entah temen, sahabat, atau bahkan pasangan. Kira-kira bisa nggak kalian jadi diri kalian sendiri? Ekspresiin perasaan kalian. Apa yang kalian mau lakuin? Apa yang kalian pikirin? Atau malah kalian yang berusaha mati-matian biar bisa diterima. Sampai di tahap ini, kalian udah masuk lebih jauh lagi. Tahap dimana kalian mikir kalau kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan kalian sendiri. Wah, ini udah semakin gawat ya. Seringkali kita masuk lebih dalam lagi, sampai-sampai kepikiran dan ngerasa bertanggung jawab sama perasaan orang lain. Misalnya, ada teman atau pasangan kita yang lagi sedih atau marah, kita boleh berempati sama mereka. Tapi balik lagi, perasaan mereka atau emosional mereka itu bukan tanggung jawabnya kita. Jadi yang gue garis bawahi, jangan sampai perasaan kita terbebani karena gak bisa ngilangin rasa marah atau rasa sedih mereka. Nah, di sini perlu kalian ingat, kalau perasaan mereka sendiri, ya kita nggak bisa kontrol. Kita aja nggak bisa kontrol perasaan kita sendiri kadang-kadang. Gimana kita harus kontrol perasaan mereka? Empati itu sebenarnya bagus buat hubungan kita, terutama hubungan sosial.
Jadi kita bisa nempatin diri di sudut pandang orang lain, bisa lebih ngerti perasaan orang lain. Nah ini kan bagus sebenarnya. Dan yang terakhir, setelah kita ngelakuin hal-hal tadi, akhirnya kita butuh validasi dari orang lain bahwa kita udah ngelakuin hal baik buat mereka. Jadi semacam butuh apresiasi dari orang lain bahwa diri kita itu emang baik. Dan ini jelas udah self. Karena apa? Pada akhirnya kita harus bergantung sama validasi orang lain buat dapetin kesenangan kita sendiri. Sementara penilaian orang terhadap kita itu kan subjektif ya. Jadi kayak kita ngelakuin kebaikan 10 kali, tapi ketika ngelakuin kesalahan 1 kali aja, itu pandangannya bakal beda. Dan ini bakalan bikin kita frustasi kalau kita ngikutin hal ini terus. Jadi akhirnya kita harus balance antara orang lain dan diri kita sendiri. Kita boleh ngejaga hubungan baik, tapi ingat, jangan sampai setiap kali kita naruh kepentingan kita di bawah kepentingan orang lain. Ini udah gak sehat dan bakal ngeganggu kesehatan mental kita. Pastinya bikin kita stres dan capek juga. Dan gimana kalau ternyata kalian masih dapat penilaian yang buruk? Apakah kalian masih mau jadi orang gak enakan? Oke, segitu dulu video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe. Gue Marcus Jafari. Sampai ketemu di video selanjutnya.